Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Pemkab Benar Meriah akan membangun gedung sekolah baru di lokasi lain imbas masih ditutupnya akses jalan masuk ke SD Negeri Sepeden. Dua caleg dan seorang kecil di Biren ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana pelanggaran pemilu. Maraknya perundungan di lembaga pendidikan mendorong polisi mendatangi sekolah untuk menyosialisasikan bahaya dan cara mencegahnya. Sedikitnya satu rumah di pemukiman padat penduduk Kota Banda Aceh Sabtu malam musnah terbakar. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menyebabkan kepanikan warga dan pengunjung Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin RSUZA. Rekaman peristiwa kebakaran di Gampung Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam beredar luas di media sosial. Warga panik berhamburan dan meminta bantuan. Beberapa lainnya mencoba memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Seekor harimau Sumatera masuk perangkap yang dipasang oleh tim BKSDA Resort Tapakuan Sabtu siang. Harimau tersebut diduga yang berkeliaran di sekitar pemukiman Desa Lawe Buluh Didi, Kecamatan Klut Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Harimau Sumatera ini terperangkap setelah diumpani seekor ternak tim BKSDA Aceh dengan melibatkan pawang harimau. Harimau yang diperkirakan berusia 3-4 tahun ini berjenis kelamin betina diduga sudah memangsa ternak kambing dan meresahkan warga setempat. Raja hutan ini masuk perangkap hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman. Ribuan warga Kota Luk Semawe mengantre untuk mendapatkan beras bantuan pemerintah. Beras seberat 10 kg per keluarga ini merupakan bagian dari bantuan pangan cadangan beras pemerintah BPCBP tahap pertama yang disalurkan oleh Perum Bulog. Para keluarga penerima manfaat KPM antre dan berjubel di halaman kantor Kecamatan Blangmangat, Kota Luk Semawe. Mereka sudah menunggu sejak pagi hari untuk mendapatkan beras bantuan. Maraknya politik uang setiap pemilu membuat warga Kabupaten Biren resah dan geram. Mereka menggalang kekuatan untuk mendeklarasikan gerakan bersama Panwaslu Biren untuk menolak politik uang. Gerakan tolak politik uang yang berlangsung di alun-alun Kota Juang Kabupaten Biren ini sebagai respons fenomena pesta demokrasi yang tak pernah luput dari politik uang. Praktik bagi-bagi uang jelang pemungutan suara pemilu dikhawatirkan akan merusak integritas sehingga akan lahir pemimpin yang membeli kekuasaan. Empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Kecamatan Lamtamot ditahan Kejaksaan Negeri Janto, Aceh Besar. Keempat tersangka ditahan usai diperiksa atas dugaan korupsi proyek senilai 2,64 miliar rupiah. Mereka ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau bertindak yang mengganggu penyidikan. TZF, MR, SI, dan SN ditahan penyidik Kejaksaan Negeri atas dugaan korupsi pembangunan puskesmas tahun anggaran 2019.
Gelombang imigran Rohingya yang masih berlangsung di Provinsi Aceh menyebabkan sejumlah pihak kewalahan. Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR pun dibuat pusing. Belum lagi ditemukan lokasi penampungan 1.800 imigran Rohingya sebelumnya. 137 imigran Rohingya kembali mendarat di pantai Kuala Pare, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur pada 1 Februari 2024 lalu. Lebih sepekan pasca pendaratan, para imigran Rohingya masih belum direlokasi. Mereka terpaksa berdiam di pantai Kuala Pare, Kecamatan Sungai Raya karena belum ada tempat penampungan. Sementara ancaman terhadap kesehatan mereka makin nyata karena siang malam harus tinggal di alam terbuka. Sejumlah pengendara terjaring razia gabungan POM TNI AL dan AD serta satuan polisi lalu lintas. Razia yang digelar di Jalan Protokol Kota Lok Sumawe menindak puluhan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan, baik masyarakat umum maupun personel TNI Polri. Sedikitnya 21 personel TNI Polri melanggar peraturan lalu lintas, antara lain tidak lengkap kendaraan dan pengendaranya tidak mengenakan helm pengaman. Maraknya perundungan di lembaga pendidikan mendorong Polda Aceh mendatangi sekolah-sekolah. Polisi menyosialisasi pencegahan perundungan di kalangan pelajar yang makin hari makin bertambah. Sosialisasi tentang bahaya perundungan dan pencegahannya diikuti puluhan pelajar SMP di Kabupaten Aceh Besar. Sosialisasi dilangsungkan dengan metode yang menyenangkan dan diawali permainan serta menari bersama. Suasana salah satu ruangan di SMP Negeri 1 Darul Imarah mendadak riuh. Keriuhan bukan karena perundungan atau perkelahian, tapi pelajar sedang menari riang dengan polisi. Selain menari dan bernyanyi, para pelajar diminta tampil di depan kelas untuk melakukan psikoedukasi pencegahan perundungan. Para pelajar lalu diberi pemahaman terkait perundungan dan pencegahan sehingga mereka tidak menjadi pelaku. Bullying sendiri itu kan sudah terjadi jauh-jauh, mungkin dari saya, dari bapak-bapak saya mungkin sudah ada itu yang namanya kasus bullying. Cuma maraknya terjadi itu di akhir-akhir ini kan kita banyak sekali menemukan orang-orang dengan kasus bullying. Nah, tadi kami bersama siswa kelas 7, 8, 9 perwakilan ya, tentunya kita ingin memberikan psikoedukasi satu. Yang kedua, kita membentuk sebuah komitmen bersama. Ketika ada bullying, baik mereka tahu pelaku maupun korbannya, mereka harus bisa stop bullying seperti apa sih. Para pelajar juga diminta berkomitmen mencegah perundungan. Mereka diharapkan tidak saja mampu mencegah, tapi juga memotivasi korban perundungan agar kembali pulih. Alhamdulillah dengan kesadaran yang kita lihat selama ini banyak yang maksudnya banyak hal positif yang sudah dilakukan oleh anak-anak sehingga penekanan tentang bullying itu sudah sangat berkurang. Di mana yang ringan saja, anak-anak sering mengucapkan nama ayahnya tanpa sadar itu merupakan bullying. Dan hari ini itu dari sudut itu yang sering terjadi. Mungkin itu juga yang terbanyak ya Bu? Iya, itu yang sering. Jadi anak-anak risih ataupun malu dengan sebutan orang tua. Nah, hari ini kita mengatakan bahwasanya nama orang tua itu tidak perlu menjadi masalah atau malu. Karena itu memang kodratnya memang mereka itu adalah orang tua kita. Sekolah bekerja sama dengan kepolisian dan sejumlah lembaga lainnya menggunakan metode mencegah perundungan. Upaya tersebut mampu menekan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Namun yang tak kalah penting, kepekaan atau kepedulian semua pihak mengawasi tindakan perundungan baik langsung atau melalui media sosial. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.